Pesan Rasulullah kepada Fatimah sebelum tidur. Ketika Fatimah hendak masuk ke kamarnya, Rasulullah berpesan, "Wahai putriku, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 amalan. Pertama, janganlah engkau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Kedua, jadikanlah para nabi sebagai syafaatmu kelak. Ketiga, meminta ridho kepada seluruh kaum muslimin. Keempat, janganlah engkau tidur kecuali engkau telah melaksanakan haji dan umrah." Mendengar itu Fatimah bertanya, "Bagaimana aku sanggup melakukan semua itu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Untuk yang pertama, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, karena itu sama saja dengan menghatamkan Al-Quran. Kedua, bersyalawatlah untukku, karena itu akan memberikan syafaat kepadamu, dan juga dari para nabi yang telah mendahuluiku. Ketiga, mohonlah ampun untuk dirimu, keluargamu dan seluruh kaum muslimin. Keempat, cukup membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, karena pahalanya sama saja dengan engkau berhaji dan umrah." Jangan lupa follow dan share. 5 zikir dahsyat yang menggetarkan langit dan menenangkan hati. Yang pertama, zikir yang paling disukai Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Pahalanya luar biasa, ringan di lisan, berat di timbangan amal. 2. Zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang membuka pintu surga. 3. Zikir penenang hati. Hasbunallah wa ni'mal waqil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Saat resah dan gelisah, bacalah ini. Hati jadi tenang. 4. Zikir untuk dunia dan akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kumpulan zikir agung yang meliputi segalanya. 5. Zikir untuk segala hajat dan kesulitan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Doa Nabi Yunus saat di perut ikan, Allah kabulkan doanya. Dan doa ini tidak akan ditolak jika dibaca dengan iman dan kesungguhan. Yuk perbanyak zikir, karena hati yang banyak berzikir adalah hati yang hidup. Mari bagikan agar semakin banyak muslim yang tahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jauhilah 7 perkara, maka tubuhmu akan terasa nyaman dan hatimu akan terasa tenang." Pertama, jangan meratapi masa lalu. Betapa ruginya seseorang menghabiskan hidupnya hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu. Kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena hal itu akan menimbulkan kekhawatiran, depresi, dan stres. Ketiga, jangan menghina orang lain. Berkacalah pada diri sendiri sebelum menghina orang lain. Keempat, jangan meminta balasan, karena hal itu sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri. Kelima, jangan tamak, karena sifat tamak akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan yang dia mau. Keenam, jangan marah kepada orang yang terlihat tenang, karena hal itu sama saja membangunkan singa dari tidurnya. Ketujuh, jangan memuji orang yang tidak tahu diri, karena orang yang tidak tahu diri semakin dipuji, semakin menjadi, dan dia tidak akan menemukan jalan untuk mengukur dirinya. Ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Apa di antara amalannya? Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, memberilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Allah tidak meminta kita untuk melupakan, tapi Allah meminta kita untuk memaafkan.